open donasi buat Anies? Ya silakan ketawa aja. Memangnya bisa terkumpul segitu banyak? Biasanya sih tidak sebanyak itu, dan kelanjutannya bisa jadi kalian tahu sendiri deh. Apalagi kalau nanti tidak transparan. Takutnya nasibnya kayak pohon yang ditebang di Monas. Misterius, hilang tanpa kabar. Jadi biarkan Anies yang gentleman bayar utangnya kalau memang beneran utang. Kalau beneran utang, ini parah banget. Utang aja bisa dilupain, apalagi janji kampanye. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Polemik utang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno terus bergulir. Anies disebut memiliki utang kepada Sandiaga untuk logistik Pilkada DKI 2017. Nilainya ditaksir mencapai 50 miliar. Begitu pengakuan Erwin Aksa. Pro dan kontra pun terjadi. Kubu Anies menilai dalam perjanjian tersebut utang dianggap lunas jika Anies dan Sandiaga menang Pilkada DKI 2017. Itu kata Sudirman Said. Dia ini tim pencapresan Anies. Ya wajar dong dia membela. Mendukung Anies adalah harga mati jika sudah menjadi tim pemenangan. Sudirman bilang utang tersebut bisa dianggap lunas jika mereka menang Pilgub DKI. Jadi perjanjian tersebut sudah tidak berlaku karena bisa dianggap sebagai perjuangan bersama. Kalau menurut saya, kalau tidak ada bukti berarti belum bisa dibilang lunas. Masih sekedar statement pribadi. Apalagi Sudirman Said tidak ada di sana saat dibuatnya perjanjian itu. Sandiaga pun tidak bisa berkata apa-apa. Awalnya dia hanya mengungkap soal perjanjian politik antara dia, Anies dan Prabowo. Tapi kemudian disambut oleh Erwin Aksa yang menambahkan bumbu tambahan dan mengungkit soal adanya utang piutang antara Anies dan Sandiaga. Saya kira ini hal yang lebih baik bagi Sandiaga untuk memilih diam ketimbang jadi melebar kemana-mana. Gerindra saja masih bersikap hati-hati soal ini. Apalagi Anies, sudah pasti bakal diam dan tidak mau menjawab. Ternyata pendukung Anies banyak yang geram dan kesal. Junjungannya seperti difitnah. Jadi ada satu netizen pendukung Anies yang geram dan merasa utang Anies terlalu diheboh-hebohkan. Dia meminta agar bukti utang Anies ditunjukkan ke publik dan dia akan menggalang donasi untuk mengembalikan uang tersebut. Dengan pede dia bilang uang 50 miliar itu tidak banyak. Alamak, 50 miliar tidak banyak. Ini orang mungkin sultan kali ya. 50 miliar itu kalau didepositokan sudah cukup untuk makan tidur tanpa bekerja. Setiap hari nikmati hidup dari hasil investasi. Kalau memang tidak banyak, ngapain galang donasi? Silakan pakai uang sendiri dan bantu Anies bayar utang. Nggak usah banyak bacot bilang 50 miliar itu kecil, tapi masih mau minta sumbangan. Nggak ada duit, tapi berlagak sok kaya. Mengenai open donasi ini nanti akan saya ceritakan di akhir. Selain itu, mantan tim TGUPP Anies yaitu Tata Ujiati juga tidak mau ketinggalan membela Anies. Lewat akun Twitternya dia merasa tidak percaya dengan perjanjian utang Anies dengan Sandiaga. Menurut dia, hal yang wajar antar kandidat melakukan sumbangan biaya kampanye, termasuk para relawan yang banyak juga menyumbang untuk kemenangan tim. Dia mendukung penjelasan Pak Sudirman Said yang lebih masuk akal ketimbang Erwin Aksa. Kalau menurut saya ini istilahnya utang piutang, bukan sumbangan. Yang jadi masalah adalah Sandiaga bukan disebut menyumbang. Namanya utang ya utang, masa mau disamakan dengan sumbangan sukarela? Si Tata ini sangat pintar melawak. Memang sih kalau tidak melucu tidak bakal masuk tim TGUPP. TGUPP ini apalah, kerja tidak jelas. Yang jelas hanya satu yaitu wajib membela Anies sampai titik napas penghabisan. Sebagai bukti, Sandiaga tidak membantah dirinya sempat meminjami uang 50 miliar saat keduanya maju sebagai cagup dan cawagup saat itu. Jadi sudah jelas utang piutang itu ada. Bukan sekedar rumor dan fitnah. 50 miliar itu benar. Meminjami artinya memberi utang. Jadi kalau ada yang bilang utang piutang dianggap lunas ketika Anies Sandiaga menang Pilkada DKI, ini aneh. Kalau lunas harusnya bukan utang piutang tapi kontrak politik. Mungkin kubu Anies sedang ngeles atau panik sehingga tidak ada waktu untuk berpikir jernih.
Sandiaga bilang setelah dia melakukan salat meminta petunjuk dan meminta pertimbangan keluarga, dia tidak mau melanjutkan pembicaraan soal itu. Dia bilang dia hanya ingin menatap tahun politik dengan rasa penuh sukacita. Dia mau fokus pada kontestasi demokrasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi bisa disimpulkan statement Sudirman Said terbantahkan. Utang itu jelas ada. Sandiaga meminjami, Anies ngutang. Sandiaga juga tidak bilang dengan tegas kalau Anies sudah melunasi. Artinya, kemungkinan besar memang belum lunas. Artinya juga Anies masih ngemplang utang. Kalau Anies masih tetap memilih diam, maka ini akan menjadi bumerang, sekaligus menjadi modal bagi Sandiaga untuk meraih simpati masyarakat. Apalagi utang sangat dipersepsikan negatif bagi sebagian besar orang. Pemerintah berutang untuk membiayai pembangunan yang merupakan utang produktif, itu pun dinyinyirin oleh banyak orang. Utang terus meroket, begitulah kata mereka. Tidak peduli utangnya bersifat baik atau buruk, tetap dicap jelek. Apalagi Anies yang berutang demi membiayai ambisi politiknya. Bukankah itu lebih parah? Oke, kita kembali lagi soal open donasi tadi. Kalian mungkin akan tertawa setelah ini. Coba pikir, yakin kalian mau menyumbang kepada mereka yang open donasi? Kalau yang open donasi adalah yayasan kredibel atau yang punya nama besar, masih mending. Kalau yang open donasi adalah pendukung biasa, ya silakan saja kalau mereka mau. Kalau saya sih nggak mau. Sekelas yayasan ACT saja bisa melenceng. Dana bantuan Boeing untuk korban pesawat Lion Air disikat sampai 68 miliar. Apalagi cuma donasi buat bayar utang 50 miliar untuk Anies yang diusulkan oleh pendukungnya yang entah siapa. Memangnya yakin bisa transparan? Ya tentu kalian masih ingat dengan kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali. Jadi dulu ada satu orang yang menggalang dana untuk membeli kapal selam pengganti, sekaligus katanya untuk memperkuat armada laut untuk menjaga kedaulatan wilayah laut Indonesia. Kabarnya sih sudah terkumpul sampai miliaran rupiah. Tapi kelanjutannya tidak ada yang tahu persis. Saya cari-cari beritanya, enggak ketemu. Bahkan banyak yang meminta laporan dan pertanggungjawaban. Bahkan ada yang sempat menyindir, mungkin sudah dibelikan empek-empek kapal selam. Ya kali uang miliaran bisa beli kapal selam. Beli kapal pesiar kecil aja enggak cukup, apalagi kapal selam. Mungkin cuma bisa beli rangkanya saja. Jadi kembali lagi dengan pertanyaan, open donasi buat Anies? Ya silakan ketawa aja. Memangnya bisa terkumpul segitu banyak? Biasanya sih tidak sebanyak itu, dan kelanjutannya bisa jadi kalian tahu sendiri deh. Apalagi kalau nanti tidak transparan. Takutnya nasibnya kayak pohon yang ditebang di Monas. Misterius, hilang tanpa kabar. Jadi biarkan Anies yang gentleman bayar utangnya kalau memang beneran utang. Kalau beneran utang, ini parah banget. Utang aja bisa dilupain, apalagi janji kampanye. Oke, sekian opini dari saya. Subscribe channel ini dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan.